Kabinet Merah Putih dilantik pada 20 Oktober 2024. Apa saja yang masih perlu dilengkapi di masa depan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Gue telah merangkum 5 poin yang tentu apabila segera diwujudkan akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Namanya Kabinet 100 Menteri. Kemudian berikutnya kita ketahui daya beli masyarakat kita itu sudah sangat menurun. Dan ini linear dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan kanal Pelangi bersama host AA Wahyudi. Alhamdulillah episode kali ini adalah episode ke-10 dalam waktu 4 bulan sejak kanal ini di-launching pada Juni 2025. Tentu capaian ini berkat support dari pecinta kanal Pelangi. Gue berharap apa yang teman-teman berikan kepada kanal Pelangi mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya berharap agar kanal ini terus saja berkarya untuk kebaikan masyarakat. Tema kanal Pelangi pada kali ini terkait dengan peringatan 1 tahun Kabinet Merah Putih di bawah duet Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Kita ketahui bahwa Kabinet Merah Putih dilantik pada 20 Oktober 2024. Jadi pada 20 Oktober 2025 adalah peringatan ke 1 tahunnya. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu gue juga punya catatan apa-apa aja sih yang dirasakan masih harus dilakukan oleh Prabowo dan tim. Kemudian apa saja yang masih perlu dilengkapi di masa depan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah, paling tidak gue telah merangkum 5 poin yang tentu apabila segera diwujudkan akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Apa saja poin-poin itu? Ini cuplikan ataupun rangkuman yang gue buat. Yang pertama terkait dengan program makan bergizi gratis MBG. Kita ketahui program ini pertama kali kita dengar pada saat putaran debat Capres-Cawapres dan dilontarkan oleh Capres waktu itu Prabowo Subianto. Gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Nah, kemudian mulai bergerak atau bergulir pada Januari 2025. Hingga saat ini menurut statement dari Presiden sudah 1,4 miliar porsi piring yang tersaji kepada 4 item golongan masyarakat. Siapa aja itu? Yang pertama siswa, kemudian balita, ketiga ibu-ibu menyusui dan sedang mengandung. Namun dalam implementasinya kita ketahui bahwa banyak terjadi kejadian luar biasa, yaitu siswa keracunan makan bergizi gratis. Tentu hal ini sangat disesalkan dan telah mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo. Namun gue melihat sepertinya belum ada tindakan yang lebih konkret
untuk menekan bahkan menghapus adanya kejadian luar biasa. Nah, pesan gue kepada pemerintah khususnya Pak Prabowo, sebaiknya MBK dihentikan dulu untuk beberapa saat untuk dilakukan evaluasi, dicari apa ini penyebabnya. Kan gampang nih, namanya juga masak, berarti kan dari hulu ke hilir. Beli bahan makanan mentah di pasar, kemudian diolah, terakhir disajikan kepada user, misalnya siswa sekolah. Nah, ini rentetannya seperti itu, tidak akan lebih. Dicari apa penyebabnya kok bisa siswanya makan MBG jadi keracunan. Nah, itu saya pikir tugas dari pemerintah. Ini sekarang sudah masuk bulan Oktober, kalau dihentikan 2 bulan berarti nanti bisa start lagi di Januari 2026. Keputusan akhir tentunya ada di tangan Presiden. Kemudian yang kedua adalah utang negara 2025. Menurut catatan Bank Indonesia, utang kita ini sudah lebih dari 7.000 miliar dolar. Kalau kepingin tahu seberapa besar angka itu adalah apabila dibagi dengan jumlah penduduk kita, itu akan keluar lebih kurang angka 27 sampai 30 juta rupiah per kapita. Artinya setiap orang di Indonesia itu apabila patungan uang 27 juta baru utang itu tertutup. Itu hanya sekedar omon-omon di atas kertas ya, baru bisa menutup utang. Nah, kita berharap agar pemerintah segera melakukan manage yang bagus terhadap utang, karena betul juga utang ini harus dibayar dan pastinya juga akan menjadi beban buat APBN. Yang ketiga, ini yang mendapat porsi yang tidak kalah besarnya dari masyarakat. Apa itu? Kita ketahui bahwa sehari setelah kabinet Prabowo Gibran dilantik, kemudian Presiden menyampaikan susunan pejabat-pejabat yang masuk di dalam Kabinet Merah Putih. Waktu itu terdapat 48 jabatan menteri dan 56 wamen, serta 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi Menko. Kemudian kemarin sampai juga reshuffle keempat. Jadi kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 100. Kalau Anda baca-baca sejarah di masa lalu, khususnya di Orde Lama, itu ada istilah atau mungkin nama kabinet resmi, saya juga nggak tahu ya, karena gue belum lahir, namanya kabinet 100 menteri. Nah, ini saya pikir kabinetnya Pak Prabowo juga mirip-mirip seperti itu. Orangnya sudah ada lebih dari 100 orang. Ada staf khusus, staf ahli, macam-macam. Itu nanti teman-teman bisa lihat atau searching sendiri di Google atau di laman apapun, insya Allah bisa ditemuin. Tapi yang pasti jumlah yang demikian besar apabila tidak diikuti dengan kinerja yang bagus tidak akan ada gunanya. Malah hanya menjadi beban APBN dalam hal apa? Penggajian paling tidak. Kita tahu di bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu banyak yang protes. Kenapa anggota DPR dapat fasilitas bagus, pensiun seumur hidup, kemudian diwariskan? Ternyata di kabinet juga bisa terjadi semacam ini. Karena nanti para menteri kalau sudah pensiun juga dapat pensiun. Kan seperti itu. Kemudian berikutnya kita ketahui daya beli masyarakat kita itu sudah sangat menurun. Dan ini linear dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Apabila tidak ada solusi yang konkret, maka kondisi ekonomi akan terus lesu,
masyarakat juga terus saja kehilangan daya beli, akibatnya tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Ini juga menjadi PR, walaupun kemarin Pak Prabowo pada saat peringatan 1 tahun Kabinet Merah Putih sudah menyampaikan hal-hal positif yang sudah dicapai oleh kabinetnya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah marak atau mendapat atensi masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, adalah korupsi yang merajalela. Kita lihat sebelum berakhirnya kabinet Jokowi II, Pak Prabowo banyak memberikan statement yang nadanya, apabila rakyat memilih saya untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia, kira-kira gitulah, saya akan memberikan atensi lebih kepada atau terjadinya kasus-kasus korupsi. Bila perlu kita buang saja ke Antartika. Tapi setelah beliau duduk sebagai RI1 ternyata tidak mudah untuk memanage, bahkan untuk memberantas korupsi. Satu hal yang menjadi catatan, apabila korupsi tidak segera dituntaskan, tidak segera diberantas, maka ekonomi akan semakin rusak, karena dari dalam uang bocor, kemudian orang-orang di luar negeri, maksudnya negara-negara atau badan-badan asing juga akan malas mengucurkan kredit ataupun investasinya. Nah, kita tunggu 20 Oktober 2026 apa yang akan terjadi. Apakah sudah semakin baik ataukah negeri ini bertambah amburadul. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya gue mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari para pecinta kanal ini. Sampai jumpa episode yang akan datang. Assalamualaikum.